Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas orang yang rajin bersedekah akan tetapi masuk neraka. Bersedekah adalah amalan yang sangat dianjurkan, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala dan balasan yang luar biasa bagi mereka yang rajin bersedekah. Sedekah juga bisa mempermudah urusan di dunia dan menjadi tabungan pahala di akhirat nanti. Hal penting yang harus diperhatikan saat bersedekah adalah ikhlas. Bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia, juga bukan pula untuk diungkit-ungkit dan dihitung-hitung. Apabila niatnya salah, maka salah pula caranya. Dan bukan tidak mungkin jika golongan ahli sedekah ini akan tetap masuk neraka. Lantas, apa sajakah sebab orang yang rajin bersedekah akan tetapi masuk neraka? Yang pertama, bersedekah untuk mencari pujian dari orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Orang yang rajin bersedekah tetapi niatnya untuk mencari pujian orang lain tidak akan mendapatkan pahala sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikutnya yang diadili adalah orang yang diberi kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Diperlihatkan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya. Dia pun mengakuinya. Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai. Aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berkata kepadanya, engkau berdusta. Engkau berbuat seperti itu agar dikatakan seorang yang dermawan. Kemudian diperintahkan kepada malaikat agar menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, tidak terlebih dahulu bersedekah kepada orang terdekat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman untuk menafkahkan hartanya kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, tidak perlu jauh-jauh untuk mencari orang yang berhak menerima sedekah, karena sedekah yang paling utama adalah sedekah untuk kedua orang tua. Setelah itu, sedekah dianjurkan untuk diberikan kepada kerabat yang membutuhkan dan tetangga yang paling dekat dengan rumah. Yang ketiga, menunda-nunda sedekah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdol? Rasulullah menjawab, bersedekah ketika masih dalam keadaan sehat lagi kaya, sangat ingin menjadi kaya dan khawatir miskin. Janganlah kamu tunda sedekah hingga ruh sudah sampai di kerongkongan, kemudian baru berpesan, ini untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian. Padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan atau ahli waris. Hadis di atas mengisyaratkan bahwa seseorang dianjurkan untuk bersedekah di saat masih sehat. Juga tidak diperkenankan untuk menunda-nunda sedekah. Yang keempat, orang yang mengungkit sedekah. Mengungkit-ungkit sedekah bisa menghilangkan pahala sedekah. Selain itu juga dapat menyakiti perasaan si penerima sedekah. Hal ini bisa mengakibatkan tali silaturahmi bisa terputus dan juga dapat menyebabkan rezeki menjadi tidak lancar. Dan yang kelima, orang yang perhitungan dalam bersedekah. Setiap orang harus menyadari bahwa harta yang ia punya sebagiannya adalah milik orang lain. Oleh sebab itu, hendaklah seseorang bersedekah sesuai kemampuan diri dan tidak boleh dipaksakan, sehingga sedekah yang ia lakukan tidak diperhitung-hitungkan. Semoga kita semua tidak termasuk 5 golongan orang yang rajin bersedekah akan tetapi masuk neraka. Demikian, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.